Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan materi kuliah kita di kuliah Matematika Dasar. Insya Allah hari ini kita akan bahas atau kita akan lanjutkan materi turunan kita. Untuk hari ini insya Allah akan kita bahas tentang aturan rantai. Yang kedua tentang turunan tingkat tinggi. Dan yang ketiga tentang diferensial implisit. Oke, sebelum masuk ke pokok bahasan, misalkan kita dihadapkan dengan soal seperti ini. Fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1, ini semua dipangkatkan dengan 60. Nah, bayangkan betapa repotnya kalau kita mengerjakan soal ini dengan terlebih dahulu kita mengalihkan ini sebanyak 60 kali. Mengalihkan sebanyak 60 kali, habis itu baru kita kerjakan seperti biasa, seperti pekerjaan waktu minggu kemarin. Ya. Nah, oleh sebab itu, kita harus menggunakan cara lain supaya pekerjaan kita untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini, itu menjadi lebih sederhana dan lebih mudah. Nah, di sini diperkenalkan satu cara atau satu teknik yang dinamakan dengan aturan rantai. Bagaimana aturan rantai tersebut? Nah, di sini. Misalkan saya punya fungsi Y sama dengan FU, ya, Y sama dengan FU, dan U sendiri ini adalah GX, ya. Jadi U sebagai fungsi X itu. Dan Y dan U ini membentuk sebuah fungsi komposit seperti ini, ya. Oke. Nah, jika G terdiferensialkan di X dan F terdiferensialkan di U, gitu ya. Jadi kalau si G ini dia dapat didiferensialkan di X dan si F ini dapat didiferensialkan di U, maka kita bisa mencari diferensial dari Y atau diferensial dari fungsi komposit ini terhadap X dengan persamaan seperti ini. Ya. Jadi Y aksennya ini adalah F aksen, di mana F aksen ini fungsi dari U. Jadi F aksen diturunkan terhadap U dikalikan dengan G aksen di fungsi X itu, ya. Jadi F aksen turunkan terhadap U dikalikan dengan G aksen diturunkan atau G diturunkan terhadap X. Ya. Atau secara sederhana atau dalam notasi Leibniz ini dapat tuliskan dy per dx ini adalah dy per du dikalikan du per dx. Ya, jadi turunkan terhadap u, habis itu u-nya turunkan terhadap x. Jadi kalau di sini berarti f-nya turunkan terhadap u, habis itu u-nya dikalikan dengan u diturunkan terhadap x. Ya. Untuk mengingatnya, kita bisa tuliskan dalam bentuk skema seperti ini. Jadi kita punya fungsi Y sama dengan FU dan U sama dengan GX. Y ini kita bilang sebagai variabel kiri, U ini sebagai variabel tengah, dan X ini sebagai variabel kanan. Jadi aturan rantai ini, kalau kita pengen menurunkan variabel kiri terhadap variabel kanan, jadi Y terhadap X itu, jadi kita pengen mencari yang itu dy per dx gitu, dy per dx. Caranya adalah turunkan variabel kiri terhadap variabel tengah, berarti di sini dy per du, dy per du. Habis itu dikalikan dengan turunkan variabel tengah terhadap variabel kanan, berarti di sini adalah du per dx. Ya. Nanti ke depannya bagaimana kalau misalkan ada 3 variabel? Nanti sama saja. Pokoknya yang kita pengen adalah dy per dx. Misalkan 3 variabel kayak gini, misalkan kita pengen nyari dy per dx, tapi prosesnya ternyata di sini dy per du, misalkan dy per du, terus di sini ada dulu du per dv gitu, baru dv per dx, bisa saja gitu, ya. Jadi aturan rantai ini kita menyederhanakan, kita turunkan dulu fungsi-fungsi itu terhadap variabel lain, dan di akhir variabel yang tengah tadi terhadap variabel yang kanan, sehingga kita dapatkan ujung-ujungnya itu adalah dy per dx gitu. Nah, untuk lebih memahami,
kita lihat contohnya. Contoh yang tadi kita kerjakan, contoh yang tadi, kita punya fungsi Y sama dengan 2X kuadrat min 4X ditambah ditambah 1 pangkat 60. Nah, di sini kita misalkan dulu yang ini, yang dalam kurung ini, ya, yang dalam kurung ini sebagai U. Sehingga fungsi ini bisa saya tuliskan sebagai Y itu adalah U dipangkatkan 60. Ya, U pangkat 60. Sehingga kalau kita sudah punya Y sama dengan U pangkat 60, kita mau nyari DY per DU kan gampang. DY per DU berarti di sini 60-nya kalikan ke depan. Jadi kalau di sini nyari Y aksennya, Y aksen ikut aturan kemarin, berarti di sini adalah 60 dikalikan U pangkat 60 min 1, atau di sini saya tuliskan 60 U pangkat 59 seperti ini. Di mana U-nya sendiri adalah apa? U-nya sendiri adalah ini gitu. Ya. 2X kuadrat min 4X tambah 1. Nah, berikutnya U itu kan tadi variabel tengah. Langkah kedua adalah turunkan variabel tengah terhadap variabel kanan. Maka di sini U-nya adalah 2X kuadrat min 4X ditambah 1. Sehingga kita dapatkan DU per DX-nya, ini pangkatnya kalikan ke depan ya. Pangkatnya kalikan ke depan, berarti 2 dikalikan 2X, pangkatnya kurang 1, jadi 2 min 1. Di sini min 4X, pangkatnya kurang 1, berarti kan X ini kan X pangkat 1 ya. Pangkatnya kurang 1, berarti X pangkat 0, maka tinggal min 4. Yang ini turunannya adalah 0 kemarin, sifat-sifat yang kemarin. Maka di sini kita dapatkan DU per DX adalah 4X min 4. Ya, 4X min 4. Sehingga turunan yang kita inginkan, yaitu DY per DX, itu bisa kita dapatkan dengan mengalihkan antara DY per DU dikalikan DU per DX. DY per DU-nya sendiri adalah ini. Sudah ada 60U pangkat 59. DU per DX-nya adalah 4X min 4. Jadi kita tuliskan seperti ini. Nah, hasil akhirnya kita substitusikan lagi U-nya, atau kita ganti U-nya dengan nilai yang sebenarnya. Maka di sini kita dapatkan 60 dikalikan 2X kuadrat min 4X tambah 1. Yang ini tadi adalah apa? Ini adalah U gitu. Ya. Pangkat 59 dikalikan dengan 4X min 4. Ya. Jadi di sini dengan adanya aturan rantai, kasus atau soal yang awalnya dipandang sulit, ini kita bisa kerjakan atau kita bisa selesaikan dengan lebih mudah. Kita lihat contoh yang kedua, ya, contoh yang kedua supaya lebih memahami lagi. Kita punya fungsi Y sama dengan 1 per 2X pangkat 5 min 7 dipangkatkan 3. Ya, seperti ini. Nah, lagi-lagi kalau misalkan kita mengerjakan ini dikalikan dulu sampai 3 kali atau dipangkatkan 3 dulu, kita akan kerepotan atau banyak variabel yang harus kita kerjakan atau banyak langkah yang harus kita kerjakan. Nah, sama dengan tadi atau contoh yang pertama, kita gunakan yang namanya aturan rantai. Ini kita misalkan dulu, ini adalah U. Ya, ini adalah U. Maka fungsi ini sekarang jadinya apa? Fungsi ini adalah Y sama dengan 1 per U pangkat 3. Ya, 1 per U pangkat 3. Sehingga di sini kita akan sangat mudah mendapatkan Y aksennya atau DY per DU-nya. DY per DU-nya gitu ya. Ini Y 1 per U pangkat 3 ini boleh kita tuliskan dalam bentuk U pangkat min 3. Ya, U pangkat min 3. Jadi di sini DY per DU-nya, ini pangkatnya kalikan ke depan, ya, pangkatnya kalikan ke depan, jadi min 3, U pangkatnya kurang 1, jadi min 3 kurang 1, berarti dapatnya min 4. Sehingga DY per DU-nya adalah min 3U pangkat min 4, atau boleh saya tuliskan dalam bentuk min 3 dibagi dengan U pangkat 4. Seperti ini. Terus, kita akan mencari DU per DX-nya. Kita tahu U-nya adalah 2X pangkat 5 dikurangi 7. Maka di sini DU per DX-nya dengan menggunakan aturan yang kemarin, ini tinggal dikalikan ke depan sini kan. Maka mendapatkan 5 dikalikan 2, X pangkatnya kurang 1, 5 min 1. Turunan dari 7
0, maka dapatnya adalah 10x pangkat 4. Ini untuk DU per DX. Sehingga kita dapatkan Y aksennya atau DY per DX-nya itu adalah DY per DU dikalikan DU per DX. DY per DU-nya apa? DY per DU-nya yang ini. Min 3 per U pangkat 4. Ya, min 3 per U pangkat 4 dikalikan 10x pangkat 4. Ya. Berarti di sini U-nya ganti lagi dengan 2x pangkat 5 kurang 7. Maka hasil akhirnya adalah min, ini 3 kalikan 10, min 3 kali 10, min 30, min 30x pangkat 4 dibagi dengan 2x pangkat 5 dikurangi 7 dipangkatkan 4. Nah, pekerjaan kita relatif lebih mudah dibanding dengan kita harus mengalihkan dulu atau mempangkatkan ini di pangkat 3 dulu. Dipangkatkan 3 baru kita turunkan. Kita relatif lebih mudah dengan menggunakan aturan rantai seperti ini. Kalau ada yang masih kurang paham, boleh nanti ditanyakan di WA Group ya. Nah, kita coba contoh satu lagi deh untuk supaya lebih lebih memantapkan lagi atau lebih memahami lagi. Di sini saya punya fungsi atau Y sama dengan T pangkat 3 dikurangi 2T ditambah 1 dibagi dengan T pangkat 4 ditambah 3. Ini dipangkatkan dengan 13. Lagi-lagi, ini kalau kita kerjakan langsung, gitu, kita kerjakan langsung atau kita pangkatkan dulu 13, ini sangat memakan waktu dan butuh kerja yang lebih ekstra gitu. Nah, kalau kita menggunakan aturan rantai, maka kita bisa tuliskan yang dalam kurung ini, yang dalam kurung ini sebagai U gitu. Berarti fungsi ini bisa kita tuliskan sebagai Y itu adalah U pangkat 13. U pangkat 13, sehingga saya bisa dengan mudah mendapatkan DY per DU-nya adalah ini pangkatnya kita kalikan ke depan. Ya, berarti 13 pangkatnya kurang 1. Yang awalnya pangkat 13 jadi pangkat 12. Berarti DY per DU-nya adalah 13U pangkat 12. Nah, sekarang berikutnya kita akan mencari turunan U terhadap T. Ya, karena tadi untuk aturan rantai itu kan DY per DU, atau turunkan parabel kiri terhadap parabel tengah, habis itu parabel tengah terhadap parabel kanan. Nah, di sini parabel kanannya adalah bukan X tapi T. Maka kita akan cari DU per DT, di mana U-nya sendiri adalah ini gitu. Ya, yang dalam kurung tadi. Maka untuk mengerjakan ini atau untuk menurunkan ini terhadap T, kita bisa gunakan aturan turunan di pertemuan sebelumnya, aturan turunan pembagian. Untuk aturan turunan pembagian ini kita dapatkan atau kita punya adalah G dikalikan F aksen dikurangi F dikalikan G aksen dibagi G kuadrat. Nah, di sini mana G-nya? G-nya adalah yang ini. Ya, ini adalah G-nya. Ini adalah G-nya, yang ini adalah F-nya. Berarti G dikalikan F aksen, G-nya tetap tulis T pangkat 4 ditambah 3. F aksennya berarti ini kan, F aksen dari ini berarti ini kita kalikan ke depan dapatnya 3T pangkatnya kurang 1, 3 min 1, berarti pangkat 2 ya. Dikurangi ini min 2T diturunkan dapatnya min 2, ya T-nya turunan dari T itu kan 1 kemarin ya. Ditambah turunan dari konstanta kan 0, maka di sini cuma dapatnya 3T kuadrat, jadi yang ini adalah 3T kuadrat ya, 3T kuadrat dikurangi 2. Terus F dikalikan G aksen, F-nya berarti ini tulis semua, berarti T pangkat 3 min 2T tambah 1. G aksennya turunan dari yang ini, berarti sini kalikan ke depan, 4T pangkatnya kurang 1, berarti di sini kita punya 4T pangkat 3, turunan dari konstanta itu 0. Ya. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan, tinggal kita kalikan. Ya, kalikan di sini T pangkat 4 dikalikan 3T kuadrat, berarti dapatnya 3T pangkat 6. T pangkat 4 dikalikan 2, atau dikalikan min 2, maka dapatnya min 2T pangkat 4. 3 dikalikan 3 dikalikan 3T kuadrat, maka dapatnya adalah 9T kuadrat. 3 dikalikan min 2, maka dapatnya adalah min 6.
dikurangi dengan yang ini, T pangkat 3 dikalikan 4T pangkat 3 adalah 4T pangkat 6. Min 2T dikalikan 4T pangkat 3, maka dapatnya min 8T pangkat 4. Dan 1 dikalikan 4T pangkat 3 dapatnya adalah 4T pangkat 3. Yang bawah tetap ini G kuadrat, ya, tidak saya otak-atik. Ya, tidak saya kuadratkan juga. Oke. Berarti di sini kita selesaikan, ini pangkat 6, 3T pangkat 6 dikurangi 4T pangkat 6, dapatnya min T pangkat 6. Min 2T pangkat 4 dikurangi min 8, berarti di plus 8, dapatnya adalah 6T pangkat 4. Yang pangkat 3 nggak ada temennya, ini plus, ini min, maka dapatnya min 4T pangkat 3. Yang pangkat 2 juga nggak ada temennya, berarti di sini plus 9T kuadrat. Ini konstanta juga nggak ada temennya, berarti ini min 6 dibagi dengan G kuadrat. Ya. Nah, sehingga di sini kita dapatkan Y aksennya adalah DY per DU dikalikan DU per DT. DY per DU-nya mana? Ini DY per DU-nya. 13U kuadrat. Terus DU per DT-nya mana? DU per DT-nya yang ini. Ya. Sehingga hasil akhirnya kita tinggal mengganti U dengan fungsi ini. Maka di sini 13 T pangkat 3 min 2T tambah 1 dibagi T pangkat 4 tambah 3 dipangkatkan 12 dikalikan dengan DY per DU-nya mana? DY per DU-nya yang ini gitu. Maka inilah hasil akhirnya. Oke. Nanti silakan kalau ada yang masih kurang paham untuk aturan rantai ini saya sudah berikan 3 contoh, boleh kalian tanyakan di WA grup ya. Nah, untuk mengasah kemampuan kalian atau pemahaman kalian, kalian bisa kerjakan, di sini ada 5 soal, kalian tentukan turunan dari masing-masing fungsi di bawah ini. Jadi kalian silakan kerjakan untuk latihan, di sini ada 5 soal, kerjakan dengan menggunakan aturan rantai. Ya. Oke, itu tentang aturan rantai ya. Sekarang selanjutnya kita akan membahas tentang turunan tingkat tinggi. Maksudnya apa sih turunan tingkat tinggi itu? Jadi kalau misalnya gini, saya punya fungsi fx nih. Fungsi fx saya turunkan sekali, maka dapatnya adalah f aksen x. Habis itu f aksen x ini saya turunkan lagi gitu. Maka dapatnya adalah f double aksen x. F double aksen ini adalah turunan 2 kali dari fx berarti. Sedangkan f aksen kan turunan sekali atau turunan pertama dari fx. F double aksen ini saya turunkan lagi. Jadi F3 aksen gini, F3 aksen. F3 aksen ini berarti turunan 3 kali dari mana? Ini turunan 3 kali dari sini, ya, dari sini. Ini turunkan lagi, berarti turunan 4 kali dari sini dan seterusnya. Ya, jadi turunan tingkat tinggi ini turunan dari fungsi turunannya. Jadi f double aksen itu berarti turunan dari f aksen. F double aksen ini bisa kita katakan turunan 2 kali dari fx gitu. Ya, dan seterusnya. Nah, untuk notasi biasanya kita kan menggunakan ini ya. Kita menggunakan notasi f atau notasi y. Jarang kita untuk kuliah saya jarang menggunakan notasi D. Kita biasanya menggunakan notasi F, notasi Y, atau notasi Leibniz. Ya. Jadi di sini untuk penulisan notasinya, jadi untuk notasi F dan notasi Y, kalau turunannya sampai 4 kali itu masih pakai aksen. Ya. Jadi kalau turunan 4 kali, aksennya ada 4. Sedangkan yang lebih dari 4, misalkan turunan 5 kali, turunan 6 kali, maka tidak ditulis aksennya sampai 5 kali atau sampai 6 kali, maka dituliskan turunannya berapa kali. Misalkan F5 ini turunan ke-5 dari F ini. 10 berarti turunan ke-10, jadi sampai Fn ini berarti turunan ke N dari fungsi F. Ya. Sedangkan untuk notasi Leibniz ini dituliskan angkanya. dy per dx ini kan pangkat 1 sebenarnya. D kuadrat y per dx kuadrat berarti turunan 2 kali, ini turunan 3 kali dan seterusnya. Ya. Jadi untuk notasinya nanti silakan mau pakai yang notasi F, notasi Y, atau notasi Leibniz. Ya. Oke, kita lihat contohnya. Di sini saya punya fungsi 2x pangkat 3 min 4x kuadrat ditambah 7x dikurangi 8. Disuruh mencari
F aksen, F double aksen, F triple aksen, dan F turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, turunan keempat itu ya, biar lebih mudah nyebutnya. Nah, di sini ketika kita mengerjakan turunan pertama, berarti yang turunkan adalah ini. Yang ini yang kita turunkan. Maka berarti ini si 3 pangkat 3 ini kita kalikan ke depan, berarti 3 dikalikan 2x pangkatnya kurang 1 ya, 3 min 1. Terus ini 2 kita kalikan ke depan, maka dapatnya adalah 2 dikalikan 4x pangkatnya kurang 1, berarti 2 min 1. Ini 7, ini kan pangkat 1, turunan dari x ini kan kemarin 1 ya, maka dapatnya 7. Turunan dari konstanta itu 0 ya, maka turunan pertamanya di sini kita dapatkan 3 kali 2 adalah 6, pangkatnya kurang 1 berarti 6x kuadrat. 2 dikalikan 4 8, pangkatnya kurang 1 berarti 8x gitu. Minnya ini dari sini, ada tanda minnya. Di sini plus 7. Jadi turunan pertamanya untuk fungsi fx yang di atas ini itu adalah 6x kuadrat min 8x ditambah 7. Ya. Nah, terus turunan 2 kalinya gimana? Turunan 2 kali berarti kita menurunkan sekali lagi dari sini. Ya, dari sini. Berarti ini kita turunkan seperti biasa kayak tadi gitu. Ini 2 kita kalikan ke depan. Ya, kalikan ke depan berarti 2 dikalikan 6x pangkatnya kurang 1. 2 min 1 ya. Ini 8 turunan dari x kan 1, berarti ini min 8 ya. Ini turunan dari konstanta itu adalah 0. Maka hasil dari turunan 2 kalinya adalah 12x dikurangi 8. Terus kalau ditanya turunan ketiganya gimana? Turunan ketiga berarti ini saya turunkan atau kita turunkan sekali lagi. Berarti di sini 12x min 8 kita turunkan. 12x, x ini turunan dari x kan 1 ya. Berarti ini 12. Turunan dari konstanta adalah 0. Maka hasilnya adalah 12. Jadi turunan 3 kali dari fungsi fx ini adalah 12. Sebuah konstanta berarti. Dan turunan keempat kalinya berarti kita turunkan F3 aksennya ini terhadap X lagi. Karena ini konstanta, maka turunannya adalah 0. Ya. Jadi kita dapatkan F aksennya, atau F turunan pertamanya ini, turunan keduanya ini, turunan ketiganya ini, dan turunan keempatnya ini. Nah, di sini karena turunan dari fungsi 0 itu adalah 0, di turunan dari 0 kan 0, turunan dari konstanta juga 0 ya. Karena turunan dari 0 itu adalah 0, maka untuk kasus turunan kelima dan seterusnya, jadi untuk kasus ini, untuk turunan kelima dan seterusnya, dia bernilai 0. Jadi kalau tanya turunan ke 100 berapa ya? 0. Turunan ke 6 berapa ya? 0. Karena apa? Karena F aksen atau turunan keempatnya adalah 0. Untuk kasus lain gimana? Untuk kasus lain tergantung fungsi fx-nya, nanti dilihat. Oke. Selanjutnya, kita akan tinjau penerapan dari turunan tingkat tinggi ini di percepatan sebenarnya. Kita punya percepatan. Kalau kita lihat percepatan ini adalah turunan 2 kali dari posisi. Ya. Turunan 2 kali posisi. Jadi A itulah D kuadrat. S per DT kuadrat. Sebelumnya kita sudah punya juga yang namanya kecepatan sesaat. Kalau di sini kita bilang kecepatan saja ya untuk mempermudah. Jadi V itu adalah DS per DT. Ya. Jadi sebenarnya A ini juga bisa saya tuliskan sebagai si A ini itu adalah sebagai dV per dt atau turunan pertama dari V atau turunan 2 kali dari S. Oke, kita lihat contohnya. Ini lebih ke penerapan sama contohnya. Sebuah titik bergerak sepanjang garis koordinat mendatar ya. Sedemikian sehingga posisinya pada saat T ini dinyatakan oleh fungsi ini. S sama dengan T pangkat 3 min 12T kuadrat ditambah 36T dikurangi 30. Di mana S-nya adalah meter dan T-nya dalam sekon. Kita diminta untuk mencari kapan kecepatannya 0. Pada saat T berapa kecepatannya 0. Yang kedua, kapan kecepatannya positif. Jadi kapan kecepatannya bernilai positif. Dan yang ketiga, kapan titik bergerak mundur atau dia bergerak ke kiri itu. Misalkan awalnya kita bergerak ke kanan, terus kapan dia bergerak mundur. Ya. Atau dalam hal ini kecepatannya negatif sebenarnya ya.
Jadi kapan kecepatannya negatif yang C itu pertanyaannya. Yang D ini kapan percepatannya positif. Dan yang E diminta menggambarkan skema gerakan bendanya tadi atau gerakan titiknya tadi. Ya, mari kita akan bahas satu persatu. Oke, kecepatan bernilai 0 ini berarti yang ditanya adalah V-nya sama dengan 0 itu kapan gitu. Ketika T-nya berapa? Ketika T-nya berapa? Oke, kita tahu kecepatan itu adalah turunan pertama dari posisi. Maka V sama dengan ds per dt. Kita tadi punya fungsi S-nya itu adalah T pangkat 3 dikurangi 12T kuadrat ditambah 36T, terus apa lagi ya? Min 30 ya, min 30. Oke. Min 30. Tadi kita punya fungsi posisinya seperti ini. Kita turunkan satu kali, maka ini pangkatnya kalikan ke depan, jadi seperti ini. 3T, pangkatnya kurang 1, 3T kuadrat ya. 3T kuadrat, dikurangi, ini pangkatnya kalikan ke depan, 2 dikalikan 12T, pangkatnya kurang 1, ditambah 36, turunan dari T kan 1, turunan dari konstanta 0, maka di sini cuma plus 36. Yang 30-nya ini turunkan hasilnya 0. Sehingga V-nya ini kita dapatkan, V-nya itu adalah 3T kuadrat min 24T plus 36. Yang ditanya adalah ketika V-nya tuh 0 gitu. Ketika V-nya 0, maka di sini saya tulis V-nya 0 gitu. Ketika V-nya 0, tinggal kita faktorkan ya. Di sini pertama kita keluarkan dulu 3-nya. Maka dalam kurung di sini ada punya T kuadrat 24 bagi 3 min 8 ya. Min 24 bagi 3 itu min 8, 36 bagi 3 12 sehingga kita punya fungsi V-nya adalah 3 dikalikan T kuadrat min 8T tambah 12. Habis itu kita faktorkan biasa ya, maka di sini kita punya 3 dikalikan T min 6 dikali T min 2. Jadi V ini sama dengan 0, ya V sama dengan 0 itu terjadi kalau ini sama dengan 0. Yang ini sama dengan 0, atau ini sama dengan 0. Ya. Berarti di sini ketika T min 6 ini sama dengan 0, maka T-nya itu adalah 6. Ketika T min 2 itu sama dengan 0, maka T-nya ini adalah 2. Jadi, V ini 0 pada saat 2 sekon dan 6 sekon. Ya, pada saat T-nya 2 sekon dan T-nya 6 sekon. Ya, yang A sudah terjawab. Sekarang pertanyaan yang B. Kapan kecepatannya itu bernilai positif? Nah, untuk mengetahui kecepatan yang bernilai positif, kita tinggal gunakan garis bilangan seperti ini. Tuliskan angka saat dia bernilai 0-nya, berarti di sini 2, 6. Jadi ketika 2 itu dia bernilai 0, ketika 6 juga dia bernilai 0. Kita tinggal coba, ya, tinggal masukkan fungsi coba atau angka coba gitu. T cobanya berapa? Di sebelah kiri 2, di antara 2 dan 6, dan di sebelah kanan 6. Ya, berarti di sini ketika di sebelah kiri 2 atau yang lebih kecil dari 2, maka di sini kan di sebelah kiri 2 ada 1, ada 0, ada min 1, ada min 2 dan seterusnya. Kita coba aja salah satu, masukkan ke V ini, hasilnya gimana gitu. Misalkan kita pakai 0 yang biar gampang, maka di sini V itu adalah 3 dikalikan 0 kuadrat, ya, 0 kuadrat dikurangi 24 dikalikan 0 ditambah 36. Maka hasilnya itu adalah 36. Oh, berarti yang di sebelah kiri 2 itu positif. Ya. Maka di sini saya tuliskan, oh di sini adalah positif. Gitu. Sekarang bagaimana di antara 2 dan 6? Di antara 2 dan 6 sama. Misalkan di sini di antara 2 dan 6 kan misalkan ada 2,1, 2,2, ada 3, ada 4, dan seterusnya. Ya pokoknya di antara 2 dan 6, kalian sama masukkan coba atau dicoba. Misalkan kalian coba pakai antara 2 dan 6, misalkan yang gampang itu 5 misalkan. Ya, 5 misalkan. Maka di sini
Bisa kalian coba V itu sama dengan 3 dikalikan 5 kuadrat dikurangi 24 dikalikan 5 ditambah 36. Di sini berarti 5 kuadrat berapa? 5 kuadrat itu adalah 25. 25 kali 3 berapa? 25 kali 3 adalah 75 dikurangi 24 kali 5. 24 kali 5 berapa? 24 kali 5 itu adalah 120. Nah, 120 ditambah 36. Jadi di sini kalau kita hasil akhirnya 75 dikurangi 120 ditambah 36, ternyata hasilnya adalah min 9. Oh, berarti yang di sini adalah negatif V-nya. Yang di kanan silakan sama kita coba, misalkan ini kita coba, ternyata yang di sebelah kanan setelah kita coba misalkan pakai 10 biar gampang, kita coba ternyata hasilnya positif. Silakan kalian coba sendiri ya. Hasilnya positif. Maka kecepatan bernilai negatif itu berada di sebelah kiri 2 dan di sebelah kanan 6, atau bisa saya tuliskan kecepatan bernilai positif ini untuk T kurang dari 2 atau T lebih besar daripada 6. Ya, seperti itu. Terus bagaimana kecepatan bernilai negatif? Kecepatan bernilai negatif di sini sudah kita dapatkan. Dia di mana? Dia di antara 2 dan 6. Maka di sini saya tuliskan kecepatan bernilai negatif itu terjadi ketika T-nya itu di antara 2 dan 6 atau lebih besar daripada 2 kurang dari 6. Ya. Seperti itu. Jadi untuk mengerjakan BC ini cukup satu kerja, gitu ya, satu langkah kerja. Oke, selanjutnya kita akan jawab pertanyaan yang D. Pertanyaan yang D ini kapan percepatannya positif? Gitu. Percepatan positif kita baru dapat kecepatan nih tadi, ya, dapat kecepatan. Kita turunkan sekali lagi supaya dapat percepatan dV per dt. Maka di sini pangkatnya kalikan ke depan nih. Ini pangkat ini kalikan ke depan. Ya, kalikan ke depan, maka 2 dikalikan 3T pangkatnya kurang 1, dikurangi 24, maka dapatnya adalah 6T min 24. Kenapa ini? Ini kan turunan dari 36 kan 0 ya, konstanta. Ini turunan dari T kan 1, maka dapatnya seperti ini. Kalau ini kita faktorkan, maka kita dapatkan 6T min 4. Ya, T min 4. 6 kali T ya, 6T, 6 kali 4, min 24. Oke? 6 kali min 4, min 24. Oke. Supaya kita tahu kapan percepatannya bernilai positif dan kapan dia bernilai negatif, maka kita harus tahu dulu kapan dia bernilai 0 gitu. Jadi di sini A bernilai 0, ini ketika, ini kan nggak mungkin 0 karena ini konstanta, ketika apa? Ketika T min 4-nya itu sama dengan 0 atau ketika T-nya sama dengan 4. Jadi dia bernilai 0 itu ketika T sama dengan 4. Berikutnya tinggal kita cek atau kita coba yang di sebelah kanan 4 seperti apa, yang di sebelah kiri 4 seperti apa. Caranya sama dengan tadi. Misalkan yang di sebelah kiri 4, ini paling gampang, di sini ada 0 kan? Nah, ada 0 kita coba. Berarti di sini A-nya itu adalah 6 dikalikan 0 min 24. Oh, berarti ini hasilnya adalah min 24. Oh, berarti yang di sebelah kiri 4 adalah negatif. Yang di sebelah kanan 4, coba kalau kita lihat sini, misalkan 5 kurangi 4, 1 kalikan 6, 6. Maka ini positif berarti. Ya. Berarti di sini percepatan bernilai positif itu ketika T-nya lebih besar daripada 4, percepatan bernilai negatif ketika T-nya kurang dari 4. Ya. Nah, yang terakhir, yang E, kita diminta menggambar skema perjalanan dari benda tadi gitu ya, dari titik tadi. Kalau kita lihat di sini yang namanya skema itu berarti kita ambil saja beberapa titik itu, berapa titik. Jadi di sini adalah garis yang kita ambil adalah S-nya itu perjalanannya. Kita misalkan kita ambil ketika T sama dengan 0 untuk S di sini ya. Ketika T sama dengan 0 berarti S-nya adalah min 30. Maka di sini bisa tuliskan ketika T-nya 0, S-nya min 30. Oke.
Ketika T-nya min 1, sebenarnya nggak ada T-nya min 1 ya. Habis itu dia jalan. Ketika T-nya 2, masukkan ke sini, ya, masukkan ke sini, ke persamaan ini, ya, persamaan ini. Ternyata ketika T-nya 2, itu S-nya 0 gitu. Ya, S-nya 0. Dan kita tahu ketika T sama dengan 2 ini, ketika T sama dengan 2 ini, ketika T sama dengan 2 ini, dia kecepatannya 0 ya, kecepatan 0, dan dia berarti titik balik gitu. Titik balik. Maka dia balik mundur ke sini. Terus kita ambil titik T yang lain. Sebenarnya kita boleh ini T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7. Boleh sebenarnya untuk lebih memantapkan boleh. Tapi boleh juga kita ambil titik-titik ekstrimnya atau titik-titik tertentu saja yang kita tahu gitu. Yang kita tahu perilakunya seperti apa. Tadi ketika T sama dengan 2, dia kecepatannya sama dengan 0. Ya. Dan ketika lebih besar daripada 2, kecepatannya negatif. Berarti kan dia mundur gitu. Ya nggak? Mundur, balik gitu. Terus ketika T sama dengan 6, kecepatannya juga negatif 0. Ya. Berarti itu juga titik balik lagi, titik balik. Dan ketika kita coba di T lebih besar daripada 6, kecepatannya positif, maka kecepatannya arahnya ke kanan lagi gitu. Arah geraknya ke kanan lagi. Ini kenapa? Karena dia kecepatan negatif, berarti arah geraknya ke sini. Ya. Dan ketika T sama dengan 6 ini kita masukkan ke fungsi S-nya tadi, ternyata didapat S-nya min 30 juga gitu ya. Jadi ketika dimasukkan ke sini, T-nya kita ganti dengan 6, ini 6 gitu, 6 pangkat 3, 6 kuadrat, 6, ternyata dapatnya min 30 juga gitu. Ya, min 30 juga. Ya, jadi seperti ini skemanya, ya. Jadi untuk menentukan arahnya dia ke kiri atau ke kanan, kita tinggal cek. Ketika T-nya sekian itu, ketika T-nya 0, kan positif, maka arahnya ke kanan. Ketika T-nya tadi di sini saya coba 3 misalkan, oh ternyata atau antara 2 dan 6, kecepatan kan negatif, maka arahnya ke kiri. Ketika dia lebih besar daripada 6, kecepatannya positif, maka arahnya kanan lagi. Ya, kanan lagi. Maka skemanya dapatkan seperti ini. Nah, untuk turun tingkat tinggi selesai. Ya, nah untuk lebih memantapkan pemahaman kalian silakan coba. Di sini ada latihan kedua, ada 2 soal di sini. Yang pertama, ini kalian tentukan turunan pertama, turunan kedua, dan turunan ketiga dari fungsi ini A, B, jadi 2 soal A, B. Dan yang ketiga, saya punya fungsi posisi seperti ini. Kalian tentukan pertanyaan yang gini. Kapan kecepatannya 0, kapan kecepatannya positif, kapan kecepatannya negatif, kapan percepatannya positif, dan gambarkan skemanya. Gitu ya. Ini sama dengan contoh tadi, contoh yang keberapa nih? Yang kelima. Ya. Sedangkan yang satu ini sama dengan contoh yang kedua. Keempat. Oke. Untuk turunan tingkat tinggi selesai. Silakan nanti kalau misalkan masih ada yang kurang paham, boleh ditanyakan di WA Group. Oke, materi yang terakhir untuk pertemuan minggu ini, kita akan bahas tentang diferensial implisit. Ya, tentang diferensial implisit. Sebelumnya, minggu kemarin dan beberapa saat sebelum ini, gitu, tadi, materi yang ke-1 sama kedua, kita membahas tentang fungsi eksplisit. Ya, jadi kita bisa memisahkan antara Y dan X gitu ya. Jadi Y itu sebagai fungsi X. Nah, sekarang bagaimana kalau kita pengen mendiferensialkan atau kita mempunyai fungsi itu implisit, di mana antara Y dan X-nya itu dalam satu ruas atau susah untuk dipisahkan gitu ya. Jadi di sini kita punya fungsinya adalah Y min Fx sama dengan 0. Atau di sini bisa tuliskan F-nya itu atau fungsinya itu adalah fungsi dari X dan Y. Ya. Nah, bagaimana untuk mendiferensialkan ini? Nah, untuk mendiferensialkan fungsi implisit, ini nggak jauh beda dengan mendiferensialkan fungsi eksplisit. Ya. Cuman ada beberapa langkah yang harus kita kerjakan, atau ada tips-tips yang harus kita
kita gunakan untuk mengerjakan differential implisit. Oke, yang pertama adalah asumsikan variabel yang satu itu merupakan fungsi variabel yang lain dan diferensiabel, ya, atau maksudnya dapat diferensiabel ini dapat didiferensialkan atau dapat diturunkan. Habis itu gunakan aturan turunan seperti biasa. Habis itu turunkan kedua ruasnya, ya. Jadi sebenarnya turunan diferensial implisit sama saja dengan diferensial biasa, cuman di sini ada hal-hal khusus gitu ya. Nah, untuk lebih memahami kita lihat contohnya saja. Langsung ke contoh biar gampang. Saya punya fungsi di sini y pangkat 3 ditambah x pangkat 3 min 6xy sama dengan 0. Ditanya dy per dx-nya, ya, dy per dx-nya. Nah, di sini fungsi ini kalau mau kita rubah ke dalam fungsi eksplisit, ini sangat susah sekali gitu, ya. Agak susah gitu ya untuk dipisahkan. Maka di sini bisa kita kerjakan dengan diferensial implisit, ya. Tadi salah satu caranya, tipsnya itu ada 3 tadi. Yang pertama adalah katanya asumsikan si variabel yang satu itu fungsi variabel yang lain. Yang kedua kita gunakan aturan turunan, dan yang ketiga turunkan kedua ruas. Jadi di sini kita punya ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kirinya ini, ruas kanannya ini. Kita pertama turunkan kedua ruas, berarti d per dx dari ini kita turunkan, d per dx dari 0. d per dx dari 0 kan 0 ya. Jadi satu saya langsung 0. Gampang. Nah, sekarang d per dx dari y pangkat 3. d per dx dari x pangkat 3 dan d per dx dari x 6xy. Tadi dibilang asumsikan fungsi itu adalah sebagai fungsi variabel yang variabel yang satu fungsi variabel yang lain. Di sini sebenarnya ini kan kalikan sini ya. Di sini ketika kalian mencari d per dx dari y pangkat 3, asumsikan si y ini fungsi x gitu. Ya, maka di sini bisa saya tuliskan jadi kayak gini. D per dy dikalikan dengan dy per dx. Atau gini ya, biar gampang ya. Misalkan kita misalkan si y pangkat 3-nya itu adalah y pangkat 3-nya itu adalah a misalkan ya. A itu sama dengan y pangkat 3. Nah, maka ketika kita mencari dA per dx itu, dA per dx itu, maka di sini bisa saya tuliskan sebagai dA per dy dikalikan dengan dy per dx. Sehingga di sini dA per dy ini A ini turunkan terhadap y, maka dapatnya 3y kuadrat dikalikan dengan dy per dx kan gitu. Ya, 3y kuadrat dy per dx. Atau paling gampangnya adalah gini. Ini diturunkan terhadap x. Kita kerjakan kalau misalkan fungsinya itu tidak mengandung x, maka kita turunkan terhadap variabel itu. Tetapi dikalikan dengan dy per dx. Jadi di sini ini kan tidak ada x-nya, maka ini kita turunkan terhadap y. Maka dapatnya kan 3y kuadrat nih. 3y kuadrat. Habis itu dikalikan dengan dy per dx. Ya. Tapi kalau dia mengandung x seperti ini, atau bukan mengandung x, kalau dia cuma x doang, ya, cuma x doang seperti ini, maka tinggal turunkan biasa. Ini 3x kuadrat. Ya, 3x kuadrat. Terus gimana kalau ada campuran seperti ini nih, 6x min 6x. Nah, kalau misalkan seperti ini kan sama dengan aturan kemarin, aturan UV itu. Kalau kamu punya A, misalkan A sama dengan U dikalikan V, ditanya adalah A aksen, maka ini adalah V dikalikan U aksen, ditambah U dikalikan V aksen gitu. Maka di sini kita bisa tuliskan ini sebagai XY ini sebagai UV. Maka kita bisa tuliskan di sini
misalkan ini adalah U-nya, kalau sini siapa? Ini adalah V itu, ini adalah V, ini adalah U, maka V dikalikan U aksen, berarti V-nya apa? V-nya tetap X. U aksennya apa? U aksennya adalah DY per DX. Ya. Kenapa kok DY per DX? Ini kan Y turunkan terhadap Y kan 1. 1 dikalikan DY per DX, maka dapatnya DY per DX. Ya. Terus, U dikalikan V aksen. U-nya apa? U-nya adalah Y. Ya, U-nya adalah Y. V aksennya apa? V aksennya adalah DX per DX. Turunan X terhadap X, 1. Ini sebenarnya ada satunya, ini ada satunya, ini 1, ini juga ada 1 kan gitu. Ya. Maka hasilnya seperti ini. Ya. Oke, sekarang kita tinggal gabungkan yang mengandung DY per DX dan kita tinggal pindahkan ke ruas kanan yang tidak mengandung DY per DX. Berarti ini kan ada DY per DX-nya nih sama ini. Ya, maka DY per DX-nya DY per DX dikali 3Y kuadrat dikurangi dengan DY per DX dikalikan min 6X. Ya, ini. Terus yang ini 3X kuadrat pindah ke kanan jadi min 3X kuadrat, min 6Y pindah ke kanan jadi plus 6Y. Sehingga kita dapatkan DY per DX-nya, DY per DX-nya ini berarti apa? Ini semua ya, ini semua dibagi dengan ini. Ya, dibagi dengan ini. Jadi 6Y min 3X kuadrat dibagi 3Y kuadrat min 6X. Selesai. Ya. Langkah selanjutnya ini coba penyederhanaan. Kalian mengerjakan sampai sini udah selesai. Ya. Ini adalah cuma langkah coba penyederhanaan. Jadi di sini semua dibagi dengan 3, jadi 6 bagi 3 dapatnya 2, min 3 bagi 3 dapatnya min 1, 3 bagi 3 dapatnya 1, min 6 bagi 3 dapatnya min 2. Ya, ini sampai penyederhanaan. Tapi kalau misalkan ada soal, ada tugas, atau ada ujian nanti, ditanya tentang diferensial implisit, kalian mengerjakan sampai sini tanpa penyederhanaan sudah dianggap betul. Ya, seperti itu. Silakan diresapi dulu. Kalau perlu, misalkan kalian tutup jawabannya, kalian coba kerjakan ulang gitu ya. Jadi untuk memahami itu sebenarnya lebih gampang. Jangan lihat dulu jawabannya, kalian tutup jawabannya, kalian kerjakan dulu. Kalau bisa berarti sudah paham. Habis itu kerjakan latihannya. Oke. Masih ada contoh di sini. Ada satu contoh lagi. Nah, contoh yang ketujuh ini temukan persamaan garis singgung. Nah, garis singgung untuk kurva X pangkat 3 min 3Y pangkat 3 tambah XY tambah 21 sama dengan 0. Ya. Ingat lagi, materi pertama kita itu tentang garis singgung. Garis singgung ini, itu apa? Garis singgung adalah DY per DX, kan gitu. Ya. Garis singgung. Persamaan garis singgung ini dia melewati titik ya, melewati titik. Gini. Ketika kita bicara garis singgung, maka kemiringan garis singgungnya itu, kemiringan garis singgungnya itu adalah DY per DX. Kemiringannya ya, kemiringannya adalah DY per DX. Sehingga supaya kita bisa mencari persamaan garis singgung, maka kita harus cari tahu dulu kemiringannya gimana gitu. Ya. Jadi ketika kita sudah dapat gradiennya atau kemiringannya dan kita punya titik yang dilewatinya, maka kita akan dapatkan persamaan garis singgungnya. Oke. Untuk mencari DY per DX, sedangkan ini fungsinya adalah fungsi implisit, maka kita gunakan atau kita kerjakan dengan cara tadi gitu. Jadi turunkan kedua ruas, turunkan kiri kanan, turunkan kanan nggak masalah, ini 0. Pak, apakah semua yang di sebelah kanan itu 0? Nggak mesti gitu ya. Bisa jadi tidak sama dengan 0. Contoh misalkan kalau di latihan ini, yang B ini nggak sama dengan 0. Ya, jadi ini harus turunkan. Ya, ini kebetulan contohnya dia sama dengan 0. Oke, sama dengan tadi. Di sini yang pertama, ini X pangkat 3 diturunkan terhadap X. Maka 3X kuadrat ini nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Terus di sini 3Y pangkat 3. Ingat, turunkan dulu terhadap Y, dikalikan dengan DY per DX. Sebenarnya itu aturan rantai sebenarnya ya. Jadi turunkan dulu terhadap variabel tengah, habis itu turunkan terhadap variabel kanan. Jadi di sini turunkan dulu terhadap variabel Y,
Berarti dapatnya apa? Ini 3 dikalikan ke depan. Dapatnya 9. 3 kali 3, 9. 9Y pangkatnya kurang 1. 9Y kuadrat. Habis itu dikalikan dengan dy per dx-nya. Oke, dapat ya. Sekarang xy. Sama kayak tadi pakai UV. Ya, jadi kita pakai apa pakainya? Kalau nggak usah pakai UV lah, kita punya XY, berarti apa? X aksen Y ditambah Y aksen X gitu. X aksen apa? Turunan X terhadap X itu 1. 1 dikalikan Y ditambah Y aksen apa? dy per dx. Sebenarnya ini apa? Sorry, ini biar gampang ini. Dx per dx dikalikan Y ditambah X dikalikan dy per dx. Yang itu sebenarnya. Ini kan sebenarnya V dikalikan U aksen ditambah ini kan sebenarnya sama aja V dikalikan U aksen ditambah U dikalikan V aksen, kan sebenarnya sama saja, ya. Maka di sini Y dx per dx kan 1, ya, dx per dx 1, maka dapatnya Y saja. Terus X dy per dx, ya udah ini gitu. Habis itu yang ini 21 kan konstanta maka 0. Ya, jadi kita dapat seperti ini. Habis itu kita punya titik 1,2, kita tinggal masukkan titik 1,2 ini ke persamaan ini. Masukkan ini 1 itu berarti apa? 1 itu adalah X, 2 ini adalah Y. Ya, 1 ini adalah X, 2 ini adalah Y. Sehingga di sini kita dapatkan 3X kuadrat atau 3 dikalikan 1 kuadrat min 9 Y kuadrat berarti 2 kuadrat, dy per dx tetap ya. Jangan diganti ini pakai 2 dan 1, jangan. Tetap dy per dx. Y-nya 2, X-nya 1, ini sama dengan 0. Sehingga di sini kita dapatkan 3, ini 2, saya pindahkan ke sini ya, plus 2, 9 kali 4, min 36 dy per dx. Oke, ini 3 tambah 2 kan 5. 5 ya, ini 5. Oke. Terus ini min 36 dy per dx ditambah dy per dx, berarti dapatnya adalah 35 dy per dx. Ini saya pindah ke ruas kanan. Jadi min 35 pindah kanan jadi plus 35. Jadi 5 ditambah 5 itu sama dengan 35 dy per dx. Sehingga dy per dx-nya apa? Dy per dx adalah 5 per 35 atau 1/7. Jadi kita punya gradiennya adalah atau kemiringannya adalah 1/7. Nah, setelah kita dapatkan gradien, kita tinggal masukkan ke persamaan garis lurus ya untuk mencari persamaan garis singgung kurva. Dapatnya gimana? Kita tahu yang namanya gradien itu adalah M itu sama dengan Y min Y aksen Y1 per X min X1. M-nya ini apa? M-nya ini dy per dx nih. Nah, ini dy per dx. Sehingga saya bisa tuliskan Y min Y1 dibagi X min X1 sama dengan dy per dx. Dy per dx-nya apa? Dy per dx-nya ini. 1/7. Terus Y1 X1-nya mana? Y1 X1-nya yang ini. Ini Y1, ini X1. Berarti Y min 2 dibagi X min 1 sama dengan 1/7. Tinggal kali silang ke sana, ini kalikan ke sana, ini kalikan ke sana. Maka kita dapatkan X min 1 dikalikan 1 tetap X min 1, Y min 2 dikalikan 7, ya 7 dikalikan Y min 2. Ya, ini tinggal selesaikan, 7 dikalikan Y, 7Y, terus ini 7 kalikan min 2, min 14. Ini tinggal gabungkan. Ini gabungkan dalam satu ruas, kita dapatnya apa? X min 7Y ditambah 13 sama dengan 0. Ya. Jadi ini min 14 pindah ke sini kan jadi plus 14. Plus 14 dikurangi 1 plus 13. Maka dapatnya persamaan garis singgung untuk kurva di atas itu adalah X min 7Y ditambah 13 sama dengan 0. Seperti itu. Nah, materinya selesai untuk pertemuan kali ini. Jadi kita sudah bahas 3 hal tadi. Yang pertama tentang aturan rantai, yang kedua tentang
turunan tingkat tinggi, dan yang terakhir ini barusan tentang differential implicit. Nah, untuk lebih memahami lagi tentang differential implicit, ini sih ada soal lagi, latihan ketiga, silahkan kalian kerjakan untuk menambah pemahaman kalian. Ini soalnya sama sebenarnya 1 sama 2 ini. Bedanya apa? Yang pertama ini cuma cari dy per dx, yang nomor 2 ini cari persamaan garis singgungnya. Ya, silakan kalian kerjakan untuk latihan kalian. Kalau misalkan ada yang masih kurang paham, boleh kalian tanyakan di WA Group. Ya, tanyakannya di WA Group, jangan japri ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sukses untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.